Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi, Abi, dan Ananda yang soli dan solihah. Apa kabar antum pada hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat dan dijauhkan dari virus yang sedang mewabah. Amin ya robbal alamin. Baik, hari ini alhamdulillah kita lanjutkan pembelajaran di hari kedua setelah libur kemarin ya. Hari ini kita akan belajar pelajaran tematik dengan Ustazah Nani. Namun sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada beberapa hal ya yang ingin Ustazah sampaikan. Yang pertama, sebagai seorang muslim, kita memang wajib untuk menuntut ilmu. Bahkan itu menjadi sebuah ibadah yang bernilai pahala. Jadi meskipun sulit, harus bersabar ya anak solih solihah, karena selain ibadah, ilmu akan menerangi jalan kita di dunia bahkan nanti di akhirat. Semangat! Nah, kemudian yang kedua, adab menuntut ilmu juga perlu diperhatikan ya. Di antaranya adalah yang pertama, niatnya harus karena Allah. Jadi bukan hanya karena biar pinter atau hanya karena ingin punya banyak teman ya. Kemudian yang kedua, selalu berdoa sebelum belajar. Nah, semoga dengan berdoa kita dimudahkan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, bersungguh-sungguh ya, nggak boleh males-malesan. Kemudian yang keempat, menjauhi maksiat ya, taat kepada orang tua, tidak membentak orang tua. Itu kalau membentak orang tua itu kemaksiatan ya. Kemudian melaksanakan perintah Allah yang wajib dan yang sunnah. Nah, kemudian yang kelima, jangan sombong ya, karena kesombongan itu membuat kita menjadi orang yang buruk dan dijauhi oleh orang lain, terutama tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, ya tentu saja sebagai penuntut ilmu, antum harus mendengarkan penjelasan guru yang akan memberikan ilmu. Insya Allah dengan 6 adab yang antum ikuti dalam belajar, ilmu yang antum dapatkan mudah untuk masuk, kemudian berkah dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita mulai ya. Kita akan belajar tematik hari ini. Nah, yang akan Ustazah bahas yang pertama adalah pelajaran IPA. Ada di halaman 7. Langsung dibuka bukunya. Dalam pembahasan IPA di halaman ini yang akan kita bahas adalah bagian tubuh manusia serta alat gerak hewan dan manusia. Terkait bagian tubuh manusia itu terdiri atas 18 bagian tubuh ya. Ada mata, hidung, leher, lengan atas, perut, lengan bawah, jari tangan, lutut, jari kaki, pergelangan kaki, betis, paha, telapak tangan, siku, dada, bahu, mulut, dan telinga. Antum bisa lihat pada gambar. Dan masing-masing bagian tubuh tersebut memiliki fungsi tersendiri. Masya Allah, luar biasa sekali ya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Allah, tidak ada yang bisa membuat makhluk yang sesempurna ini. Mata untuk melihat, hidung untuk mencium, telinga untuk mendengar, mulut untuk berbicara, untuk makan, dan lain sebagainya. Lanjut di halaman 8, kita akan membahas pembagian letak bagian tubuh. Ada 4 bagian, yaitu bagian kepala, yang kedua bagian badan, bagian tangan, yang terakhir yang keempat bagian kaki. Nah, bagian kepala ini terdiri dari rambut, dahi, bola mata sampai gusi ya. Yang ada di kepala itu semua bagian kepala. Nah, kemudian bagian badan itu dari leher, jakun, bahu sampai dubur, itu semua bagian badan. Bagian tangan itu terdiri dari ketiak, lengan atas, siku sampai jari ya, jari
jari tangan ya, kuku itu juga bagian tangan. Nah, bagian kaki itu dari paha, lutut, betis sampai jari-jari kaki juga. Nah, setelah kita mengetahui ya bagian tubuh manusia, kemudian pembagian letak bagian tubuh juga, sekarang kita akan membahas lanjutannya, yaitu terkait dengan alat gerak manusia. Nah, alat gerak manusia ini dibagi berdasarkan letaknya. Ada alat gerak atas dan alat gerak bawah. Nah, anggota gerak atas itu terdiri dari berbagai tulang serta otot yang menyusun lengan manusia yang ada di tangan ya. Nah, kemudian sementara anggota gerak bawah terdiri dari otot dan tulang yang ada di kaki manusia. Jadi di halaman 9 ini langsung antum silakan diisi ya. Apa saja sih yang bisa dilakukan tangan dan yang bisa dilakukan kaki, karena ini termasuk alat gerak pada manusia. Silakan dikerjakan ya. Baik, sekarang kita lanjut ke halaman 11. Kita akan membahas terkait dengan alat gerak hewan. Kalau tadi kita sudah alat gerak manusia yaitu lengan atau tangan dan kaki, sekarang kita pada alat gerak hewan. Nah, yang pertama di sini adalah kelinci ya. Kelinci ini bergerak dengan melompat-lompat. Tungkai belakangnya lebih besar dan panjang dari tungkai depan sesuai dengan salah satu fungsi utamanya, yaitu memberikan tumpuan ketika melompat dan berjalan cepat. Nah, sedangkan tungkai depan berukuran lebih pendek yang fungsinya adalah untuk memberi tumpuan terhadap badan setelah mendarat dan menggali tanah. Nah, itu ya untuk kelinci. Baik, di halaman 12 sampai 13 di situ ada gambar susunan rangka burung, susunan rangka katak, susunan rangka ikan, dan susunan rangka kadal. Nah, tugas antum hanyalah melingkari atau memberi tanda khusus pada masing-masing anggota gerak hewan tersebut. Misalnya burung, anggota geraknya apa? Sayap atau apa ya? Atau tengkorak. Nah, itu dilingkari aja ya, yang termasuk anggota geraknya. Sayap dan kaki misalnya, atau tengkorak dan rahang, terserah antum ya. Nah, kemudian begitu juga katak, lingkari saja mana anggota geraknya. Ikan juga kadal. Ya, bagi yang belum punya buku ditulis saja. Nah, kemudian di halaman 15 dan 16 itu adalah tugas diskusi. Antum boleh diskusi dengan siapa saja, dengan Umi, Abi, dengan kakak, dengan saudara, atau dengan teman via video call ya, karena kan kita masih berada di rumah. Oke, semangat ya, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.